GOUT adalah penyakit gangguan metabolisme purin di mana terjadi produksi asam urat berlebih, sehingga terjadi penumpukan asam urat dalam tubuh secara berlebihan. Penumpukan asam urat akan menyebabkan radang disertai pembengkakan sendi. Adanya peningkatan produksi asam urat sebagai sesuatu yang khas pada GOUT, menyebabkan penyakit ini sering juga disebut sebagai penyakit asam urat. GOUT lebih sering ditemukan pada pria dibanding wanita. Proses terjadinya GOUT. GOUT terjadi akibat kelainan sintesa purin dan sekitar 75% terjadi akibat kelebihan produksi asam urat, tetapi pengeluarannya tak sempurna. Pembentukan kristal MSU memegang peranan penting pada proses awal serangan GOUT. Kristalisasi asam urat sering terjadi pada persendian, jaringan tulang rawan, tendon, dan selaputnya, serta ginjal. Pada tahap yang lebih parah, timbunan kristal urat akan membentuk tofus. Tofus merupakan benjolan kecil berwarna pucat yang biasanya muncul pada daun telinga samping, mangkok sendi lutut, bagian punggung lengan, atau tendon belakang pergelangan kaki. Timbunan kristal ini akan meradang bila dipacu beberapa faktor antara lain stres, benturan, dan suhu dingin. Kristalisasi di jaringan terjadi apabila kadar asam urat mencapai 9-10 mg per desiliter. Oleh karenanya, menjaga kadar asam urat tetap normal perlu diperhatikan untuk mencegah komplikasi. GOUT terjadi akibat peningkatan asam urat menahun. Jika asam urat meningkat terus, akan terjadi GOUT kronis yang ditandai nyeri berkepanjangan. Tanda dan gejala penyakit GOUT. Pertama, rasa nyeri hebat dan mendadak pada ibu jari kaki dan jari kaki. Kedua, terganggunya fungsi sendi yang biasanya di satu tempat sekitar 70-80% pada pangkal ibu jari. Ketiga, terjadi hiperurisemia. Keempat, terjadi hiperurikemia dan penimbunan kristal urat yang khas, yaitu kristal monosodium urat dalam cairan dan jaringan sendi, ginjal, tulang rawan, dan lain-lain. Kelima, terdapat tofus yang telah dibuktikan secara kimiawi. Gambaran klinis penyakit GOUT. Pertama, tahap asimptomatik. Tahap ini merupakan gejala awal tanpa disertai gejala spesifik. Pada tahap ini terjadi peningkatan asam urat tanpa disertai gejala artritis tofus atau batu urat di saluran kemih. Yang kedua, tahap akut. Tahap ini ditandai serangan nyeri hebat di persendian secara mendadak disertai panas dan kemerahan. Ketiga, tahap interkritikal merupakan interval di antara dua serangan akut. Penderita yang pernah mengalami serangan pertama bukan berarti tidak pernah mengalami serangan lagi, walau ada juga yang tak pernah mengalami serangan lagi. Keempat, tahap kronik. Tahap ini ditandai dengan pembentukan tofus, yang biasanya dibentuk setelah 11 tahun serangan pertama. Tahap ini terjadi apabila penyakit diabaikan. Faktor risiko dan penyebab GOUT. Pertama, produksi asam urat berlebih. Peningkatan produksi asam urat terjadi akibat meningkatnya kecepatan biosintesa purin pada proses pembentukan DNA dan RNA. Hal ini terjadi disebabkan gangguan produksi enzim, yaitu kekurangan enzim HGPRT dan kelebihan enzim PRPP, sehingga terjadi kelainan metabolisme purin. Yang kedua, pembuangan asam urat berkurang. Asam urat akan meningkat jika ekskresi terganggu. Sekitar 90% penderita hiperuricemia juga mengalami gangguan ginjal. Penderita GOUT mengeluarkan asam urat sekitar 40% lebih sedikit dari orang normal. Pada keadaan normal, pengeluaran asam urat otomatis akan lebih banyak jika kadarnya meningkat dalam darah akibat pembentukan maupun asupan purin dari makanan. Tapi, pada penderita GOUT, kadar asam urat darahnya tetap lebih tinggi 1-2 mg dibandingkan orang normal.
Yang ketiga, kombinasi produksi asam urat berlebih dan pembuangan yang berkurang. Mekanisme kombinasi keduanya terjadi pada intoleransi fruktosa defisiensi enzim tertentu. Pada kelainan tersebut diproduksi asam laktat berlebihan. Pembuangan asam urat menjadi menurun karena berkompetisi dengan asam laktat dan hiperurisemia menjadi lebih parah. Kekurangan glukose. Diagnosis dan manajemen nutrisi GOUT. Pertama, diagnosis. Anamnesis meliputi makanan sumber purin, minuman alkohol, makanan sehat yang mengandung yeast, anggota keluarga yang menderita GOUT. Kedua, manajemen atau penatalaksanaan diet. Manajemen nutrisi pada penderita harus merupakan satu kesatuan dengan kegiatan perawatan medis dan pengobatan. Pengobatan yang dilakukan harus bersifat holistik, dengan melibatkan berbagai profesi yang terkait. Ketiga, prinsip dan tujuan diet. Diet yang diberikan kepada penderita GOUT dan hiperurisemia adalah diet rendah purin. Prinsip pemberian adalah memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pasien. Diet yang diberikan disesuaikan dengan tingkat hiperurisemia, keadaan pasien dan kemampuan pasien dalam mengekskresikan kelebihan asam urat. Sedangkan tujuan pemberian diet adalah untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal serta menurunkan kadar asam urat di dalam darah. Keempat, syarat diet. Energi disesuaikan dengan kebutuhan. Jumlah energi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, aktivitas. Bila terjadi kelebihan berat badan, asupan energi harus dikurangi secara bertahap, sebanyak 500-1000 kalori atau 10-15% dari kebutuhan normal. Kekurangan energi justru dapat meningkatkan asam urat karena adanya benda keton yang dapat mengurangi pembuangan asam urat melalui urin. Pengelompokan makanan menurut kandungan purin dan anjuran makanan. Kelompok pertama, jenis makanan yang sebaiknya dihindari dengan kandungan purin tinggi, seperti otak hati, jantung, paru, ginjal, jeroan, ekstra daging atau kaldu bebek, angsa, burung, kornet sapi, sarden, udang kecil, bagian leher, dan kaldu alkohol ragi. Kelompok kedua, jenis makanan yang harus dibatasi dengan kandungan purin sedang, antara lain maksimal 50-75 gram daging ikan unggas atau 1 mangkok sayuran sehari, daging sapi dan ikan, ayam, udang, kacang kering maksimal 25 gram per hari dan hasil olahan seperti tahu, tempe, asparagus, kembang kol, kapri, jamur, bayam, daun singkong, kangkung, dan biji melinjo. Kelompok ketiga, pemakaian bebas, karena kandungan purinnya rendah. Bahan ini dapat dimakan setiap hari. Nasi, ubi, singkong, jagung, roti, mie, bihun, tepung beras, kek, kue kering, puding, susu, dan keju.